Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Aini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait diskusi kelompok dari mata kuliah keterampilan berbicara. Dalam materi ini ada 5 poin. Poin pertama ada pengertian dan tujuan. Poin kedua, kelompok tidak resmi. Poin ketiga, kelompok resmi. Poin keempat, tugas ketua dan partisipan. Poin yang kelima, manfaat diskusi kelompok. Nah, saya akan menjelaskan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian dan tujuan. Pada hakikatnya, diskusi merupakan satu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Oleh karena itu, diskusi merupakan suatu kegiatan kerjasama atau aktivitas koordinatif yang mengandung langkah-langkah dasar tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh kelompok. Diskusi kelompok berlangsung apabila orang-orang yang berminat dalam suatu masalah khusus berkumpul mendiskusikannya dengan harapan agar sampai pada suatu penyelesaian atau penjelasan, dan untuk menghindari agar kelompok tidak sempat kehilangan arah, salah seorang anggotanya ditunjuk dan diangkat sebagai ketua atau pimpinan diskusi. Penjelasan poin yang kedua, kelompok tidak resmi. Dalam diskusi kelompok yang tidak resmi, informal group discussion ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kelompok studi, the study group. Yang kedua, kelompok pembentuk kebijaksanaan, the policy making group. Yang ketiga, komite, the committee. Karena kelompok studi. Kelompok studi ini mungkin merupakan suatu hasil pertumbuhan dari suatu keinginan untuk memperoleh informasi di dalam kelas. Misalnya, suatu kelompok studi dapat membicarakan masalah mengenai sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan oleh seseorang. Dramawan yang khusus. Istilah study group sering juga disebut lecture discussion, diskusi kuliah, yang merupakan bentuk diskusi yang paling sering terjadi pada mahasiswa perguruan tinggi. Ini merupakan suatu penampilan khusus oleh seseorang. Poin yang kedua, kelompok pembentuk kebijaksanaan. Suatu kelompok pembentuk kebijaksanaan pada sebuah fakultas di perguruan tinggi dapat menentukan apakah karya-karya seseorang pengarang mempunyai kapasitas yang diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar dari para anggota pendengar. Poin ketiga ada komite, bagian yang terbesar dari pekerjaan yang aktual. Kebanyakan organisasi dilaksanakan oleh komite-komite. Hal itu dikarenakan lebih mudah bagi kelompok-kelompok kecil bekerja sama ketimbang bagi kelompok-kelompok besar. Oleh sebab itu, suatu komite memiliki keuntungan-keuntungan yang memungkinkannya bekerja lebih efisien daripada suatu organisasi orang tua. Suatu komite dapat memanfaatkan waktu yang lebih banyak dalam penelitian atau pengusutan yang diskusi pada suatu organisasi yang besar. Mereka telah menelaah pokok pembicaraan sepenuhnya dan memang telah menjadi ahli dalam bidang itu. Selanjutnya, pembahasan poin yang ketiga, kelompok resmi, yang termasuk dalam kelompok diskusi yang resmi atau formal group discussion ini termasuk konferensi. Konferensi sebagai suatu bentuk kelompok diskusi resmi kadang-kadang mengacu kepada action talking discussion atau diskusi pengambilan tindakan karena berusaha membuat suatu keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Diskusi panel. Diskusi panel adalah
Suatu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 6 orang ahli yang ditunjuk untuk mengemukakan pandangannya dari berbagai segi mengenai suatu masalah. Terdapat 2 perbedaan penting antara panel discussion atau diskusi panel dan informal discussion atau diskusi informal, yaitu A. Tujuan untuk diskusi panel adalah untuk menyampaikan informasi atau pendapat-pendapat, tidak perlu menentukan cara berjalan suatu tindakan. Yang B. Para anggota suatu panel membuat persiapan-persiapan terlebih dahulu. Dipermasalahkan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum, dan kalau ternyata dapat, di mana sebaiknya yang paling tepat ditempatkan. Untuk menentukan suatu kebijaksanaan dalam hal ini, pendapat para anggota yang biasanya merupakan orang-orang yang ahli ditampung dan disinkronisasikan. Simposium. Pada dasarnya simposium adalah suatu variasi dari panel yang telah diuraikan di atas. Dalam suatu simposium terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama kelompok pembentuk kebijaksanaan, yang kedua komite, yang ketiga simposium, yang keempat diskusi panel, yang kelima konferensi, dan yang keenam kelompok studi. Selanjutnya pembahasan poin yang keempat, tugas ketua dan tugas partisipan. Tugas ketua. Keberhasilan seorang ketua memimpin suatu diskusi kelompok akan bergantung sepenuhnya kepada kemampuannya memahami serta menjalankan tugasnya. Tugas-tugas itu adalah sebagai berikut: membuat persiapan yang matang untuk diskusi, mengumumkan judul atau masalah dan mengemukakan tujuan, menyediakan serta menetapkan waktu bagi pendahuluan diskusi dan rangkuman singkat yang isinya tentang kesimpulan yang dicapai. Selanjutnya pembahasan poin terakhir, manfaat diskusi kelompok. Salah satu manfaat yang paling besar dari diskusi kelompok ialah kemampuannya memberikan sumber-sumber yang lebih banyak bagi pemecahan masalah, problem solving, ketimbang yang tersedia atau yang mungkin diperoleh. Apabila seorang pribadi membuat keputusan-keputusan yang memengaruhi atau merusak suatu kelompok diskusi, kelompok ini juga sangat berguna apabila 2 pandangan yang bertentangan harus diajukan dan suatu hasil yang bersifat memilih salah satu dari 2 yang segera akan dilaksanakan. Pengenalan terhadap beberapa pandangan baru mungkin dapat menerobos jalan buntu itu melalui pikiran dan rencana kelompok. Ide-ide atau gagasan-gagasan dapat diuji secara lebih memadai dan tidak memihak. Hal itu lebih bagus ketimbang kalau kelompok itu berada di bawah pesona seorang pembicara yang meyakinkan walaupun kadang-kadang bersifat licik dan mengutamakan kepentingannya sendiri. Tugas partisipan. Turut mengambil bagian dalam diskusi. Berbicaralah jika ketua mempersilahkan kita. Berbicaralah dengan tepat dan tegas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.